kasih beritakan Injil adalah tentang Yesus. Dialah Injil itu. Dialah yang memberitakan Injil. Fokus kita di sini untuk Injil, untuk menerima Injil dan memberitakan Injil. Untuk memberitakan Injil, saudara harus siap. Hatinya harus inner healing dulu, sayang. Dilepaskan dulu, harus mengalami ini terus-menerus. Yang dibebaskan sebagai orang-orang tawanan yang dibebaskan oleh Tuhan, ya. Terus orang-orang yang tertindas, broken heart, ya, yang luka batin, biarlah mengalami healing daripada Tuhan. Dan ya, untuk healing dari Tuhan kan sudah dikasih tahu. Ingat, kalau menyembah nanti Roh Kudus, saya ingat kok, diingatkan terus oleh Roh Kudus. Dulu pernah ini, saya bereskan. Itu kalau ada Roh Kudus di dalam. Itu bukan pekerjaan Bapak Gembala, itu pekerjaan firman. Kalau Anda hormat sama firman, buka hati sama firman, terima firman. Kalau nggak berani ya nggak bisa, karena Roh Kudus itu masuk kepada hati-hati yang mengasihi Tuhan. Nanti dia kasih tahu, kau ini, oh ya Tuhan, waktu kecil ibu-ibu itu mulutnya jabir kali. Kau kan ada pernah begini-begini, ya saya ampuni ibu-ibu itu, si penggosit itu, ya. Terus kata-katanya, saya putuskan roh penghakiman yang dia buat kepada saya, dan saya putuskan juga roh penghakiman saya kepada dia. Saya putuskan dalam nama Yesus, roh penghakiman yang ada di hati saya akan saya perintahkan keluar. Emangnya saudara mengusir setan itu gampang? Boleh-boleh dia bikin hidup, baru baca pelai. Hanya mengusir satu, namanya roh penghakiman. Kalau ini tidak kau keluarkan, kerjamu tukang kritik, bukan kerjamu tukang injil. Kalau memang betul, berapa jiwa yang sudah dijamah ekor yang kau injili? Kalau memang betul. Kalau enggak diusir ini, kerjanya tukang kritik, sayang. Ya, itu hati. Pasti itu hatimu, nggak mungkin hatimu dari pajak. Ya. Jadi saya ngerti kalau roh penghakiman itu tidak diusir, itu ada kerjanya. Tidak ada bersyukur, nggak ada. Ya, pasti dia menilai, baru nanti yang dilihat selumbar di mata orang, bukan baloknya sendiri yang dilihat, tapi selumbar. Ini kalau roh penghakiman tidak diusir, satu roh. Ya, jadi suaminya itu sakit hati karena istrinya menghina dia. Kan sumbernya dari sakit hati, marah. Marah itu dari mana? Yakobus 4. Engkau berkelahi karena hawa nafsu. Uang itu kau rencanakan untuk pesta ini, pesta itu, beli ini, beli itu, acara ini, acara itu. Kalau dua-dua kerja, kan minimal 8 juta, 10 juta. Tambah lagi suaminya ngojek online atau apa. Masa kurang hanya 3? Kan? Itulah hawa nafsu. Dari hawa nafsu itulah masuk RJ, persumutan. Itu kalau orang tidak ada kasih. Betapa sesalinya orang kalau tidak ketemu Yesus. Orang Kristen pun kalau belum mengalami Lukas 4 ayat 18-19, hatinya tetap jahat. Makanya dia perlu mengalami Tuhan lahir baru, bahwa Yesus mengasihi dia, Yesus menjamah dia, Yesus membebaskan dia dari tawanan dosa, Yesus menginner healing dia. Caranya menginner healing tadi itu kan akui. Ya, saya berterima kasih kepada opung laki, opung perempuan, bapak laki, bapak perempuan, karena saya tidak dibunuhnya, masih mati atau udah mati atau hidup, tetap berterima kasih karena darah kita dari mereka. Itu kami diajar sama Pastor E. Baru berkati mereka. Ya, kalau masih ada efek-efek mereka kita berdamai. Kalau kau udah jadi Cornelius, sudah mulai kau berdamai. Hatimu udah tulus, suci, murni, cinta Tuhan. Udah jadi Lukas 8 perempuan yang udah jadi bestinya Yesus, sponsor Yesus, pelayanan. Udah jadi Lukas 10, pekerjaannya fokus seperti itu. Nggak perlu berdamai, berarti kau sudah masuk di area alam roh, area hidup yang dipimpin oleh roh, nggak duniawi seperti Pastor P yang Anda ikutin. Dan saya juga ikut dia, ya. Itu berarti dia sudah masuk di kelompok yang keempat. Kalau dia masih hatinya masih cemar, masih apa sih, dia yang duniawi, enggak. Ya, kalau yang Lukas 8 itu udah nggak duniawi dia. Lukas 10 udah nggak duniawi dia, udah fokus sama Tuhan Yesus. Makanya iman kita perlu bertumbuh, mengenal akan Tuhan. Jadi dibunuhlah istrinya ini di depan anaknya. Dari mana? Dari hawa nafsu, tidak cukup uang. Ya. Kenapa kami bisa di sini waktu mulai pelayanan di WC Internasional?
hanya nasi bungkus. Kenapa bisa? Karena ada sukacita daripada Tuhan. Tapi udah ketemu Tuhan, jadi udah nggak ada yang mikir yang kayak gitu, mau makan yang nggak ada. Hanya ada rasa sukacita, itulah kalau mengalami kasih Tuhan itu. Yang ada di sukacita, kami bertemu, kami beribadah di gereja apa tuh yang dikelilingi oleh WC Internasional. Saya ingat tuh waktu turun jurang yang habis jatuh, di situ ada satu ibu dengan 2 anak. Ini ibadah apa, gereja apa? Tapi karena saya mengasihi suami saya mengatakan, yang berbanyak itu pelayan suamiku. Haleluya. Ya, kita datang tidak bawa STH. Nggak laku itu sama anak-anak. Kita datang bawa kasih Yesus. Amin. Salam, selamat sore, apa kabar? Tuhan Yesus baik, ya ini kita ibadah. Jadi anak-anak menginjil itu kayak itu, saudara. Hatimu, uangmu, otakmu, tubuh jiwamu, kau kasih nama itu namanya itu dalam penginjilan. Kau bayar sendiri, tidak ada uang jual telur. Maksudnya biar telur, kan gak ada kerjaan, gak ada gaji. Biara ayam, jual telur ayam. Uang telur ayam itu buat ongkos naik Gojek. Belum ada motor barakudanya, supaya bisa pergi menginjil ke anak-anak. Itu yang murni, bukan apa? Kita punya fasilitas. Waktu kami di tengah perjalanan, ya sampai lagi ya. Kami mau buka gereja, kami mau jadi gembala. Silakan ada jadi gembala. Ditarik dari beberapa jemaat. Akhirnya nggak pergi lagi sama ibadah kita. Nggak lama kemudian ibadahnya tutup. Kemana itu semua domba-domba? Ya, dikiranya dengan gedung yang bagus, kau punya harta, kau bisa menangkan jiwa. Mana ada? Kalau nggak kasih Tuhan yang menjamah, mana bisa orang itu terima Yesus bertobat? Nggak bisa. Ini pelayanan yang murni. Ya, dan sampai hari ini terbangun pekerjaan Roh Kudus dan atas dasar wahyu dari Roh Kudus. Kesini itu atas pewahyuan, manusia dapat penglihatan, pergi ke sana beritakan Injil sebelum siang. Udah banyak pengerja yang diutus, tidak ada yang mau tinggal di sini, nggak ada tempat. Dikasih, ini tukang antar jemput lagi naik mobil yang baru itu, mobil yang dikasih itu. Apa? Kerikil yang merah. Siang supirnya. Ini udah sekolah-sekolah kita, taman sekolah kita ada 1, 2, hampir 10 dikirim ke sini untuk melayani di sini dan stay di sini dengan setia sampai ini berkembang. Nggak ada yang mau pulang. Tidak ada pengharapan. Bayangkan aja cuma kuburan sama di WC Internasional, siapa yang mau? Tapi dia mau. Jadi sekarang untuk balas kebaikan Tuhan, itulah yang kita kerjakan. Ya, kita harus melayani, memberitakan Injil supaya sampai orang itu mengalami Tuhan. Kalau nggak, dia tetap jahat hatinya. Dia tergereja tapi belum mengalami kelahiran baru. Kasihan, ya, yang bisa menjaga itu Roh Kudus. Ya, sampai kita ke sana, baru kita ke sini lagi, diusir bolak-balik. Ya, saudara dikatakan Tuhan, itu harga untuk menginjil, untuk menangkan jiwa, untuk menangkan jemaat yang ada di sini karena kasih Tuhan. Ya, jadi kalau saudara dengar orang ngomong apa yang sudah dia buat untuk Yesus, apakah dia bangun gereja itu? Apakah dia merintis? Memang betul. Ada jiwa yang dimenangkan. Bisa nggak kita menangkan? Bisa. Siapa yang akan menangkan? Roh Kudus ketika jemaat itu bersatu. Bersatu, berdoa, sungguh-sungguh berdoa, berpuasa. Kita minta Tuhan menjamah setiap hati. Ya, harus ada targetnya siapa yang akan kau doakan. Itu harus mulai dari sekarang. Kapan lagi tiba-tiba mereka mati? Jadi berdoa sungguh-sungguh, jangan lagi duniawi. Kalau memang kau mau berdasarkan basicnya 1 Petrus 1, dosamu sudah diampuni karena kasih Tuhan. Jadi persembahkanlah hatimu untuk Tuhan. Serahkanlah hidupmu untuk dipakai Tuhan untuk melayani. Yang pertama, pemberesan hati dulu, pemberesan tanah hati dulu. Supaya apa? Supaya nanti waktu di reject tidak marah, ya saudara yang kasih dalam Tuhan. Coba kita baca ayat ke-24, Lukas 4 ayat yang ke-28, 23. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu.
Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Makanya sebelum Anda melayani mimbar atau pelayanan keluar, besuk, penginjilan, memulai pelayanan, Anda harus ingat healing dulu. Kalau tidak nanti begitu Anda menghadapi ayat 28, Anda kecewa, sakit hati, mengundurkan diri. Makanya benar kan inner healing. Dan harus tetap inner healing kan? Di sini mendengar itu. Sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Dulunya kawan, jadi musuh. Karena pada saat itu Yesus sudah diurapi oleh Roh Kudus. Dan yang khotbah adalah Roh Kudus. Khotbahnya Yesus apa? Khotbah berkat. Kau miskin, kau kaya, kau sakit, kau sembuh. Tidak. Khotbahnya Yesus adalah khotbah